yang nggak masuk? Coba lihat kanan kirinya. Sebelah saya lagi ke belakang, Bu. Oh, di belakang. Sebelah saya ada, Bu. Oh iya. Dominan. Oke, teman-teman, anak-anak, pada hari ini kita akan Ibu akan berkisah tentang Maryam. Ada yang tahu Maryam itu siapa sebelumnya? Bisa. Siapa? Ketawa saya. Ibunya Nabi Isa, iya. Jadi Maryam ini adalah seorang anak perempuan yang pada ketika itu merupakan perempuan yang terbaik di masanya. Maryam ini dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Imran dan Hana. Imran dan Hana ini sebelumnya mereka mengalami masa kekosongan setelah pernikahannya. Jadi Imran dan Hana lama tidak punya anak. Nah, Imran dan Hana ini adalah kedua pasangan yang terkenal kesalihannya. Lalu berkat ketakwaannya, doa, dan usaha, akhirnya Hana mengandung. Ketika mengandung, pasangan yang sedang berbahagia ini kemudian merasa bahagia, tetapi ketika di tengah perjalanan mengandungnya, istri Hana yaitu Imran meninggal dunia. Meskipun Hana merasa sedih, tetapi Hana tetap berbahagia menyambut kelahiran bayi yang akan dilahirkannya. Sebelumnya, karena bentuk sebagai rasa terima kasih Hana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhirnya ia mengandung seorang anak, Hana bernazar kepada Allah agar ketika kelak anaknya lahir akan dihibahkan ke Baitul Maqdis menjadi pelayan di sana. Ini teman-teman, anak-anak bisa lihat ilustrasinya ya. Ini ceritanya Hana. Hana lagi melahirkan, tetapi ketika melahirkan anaknya, Hana sedikit sedih dan kecewa. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oh, belum ada yang tahu ya. Karena yang dilahirkan Hana adalah seorang anak perempuan, sedangkan Hana sebelumnya telah bernazar kepada Allah. Dan menurut hati kecilnya, yang menjadi pelayan di Baitul Maqdis selayaknya adalah seorang selayaknya seorang laki-laki, tetapi karena Hana adalah orang yang salihah, taat kepada Allah, jadi Hana memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang tahu nanti kedepannya gimana. Hana pun walaupun dia salihah, dia nggak tahu gimana. Nah, kemudian Hana akhirnya merawat Maryam dengan penuh rasa kasih sayang. Itu Maryam ketika usia balita, pokoknya udah mulai anak-anak, Hana membawa Maryam ke Baitul Maqdis. Di sana ketemu sama pemuka-pemuka agama. Pemuka-pemuka agamanya salah satunya adalah seorang nabi yang berdakwah di masa itu. Ada yang tahu? Siapa yang jawab ya? Saya begitu. Nabi Zakaria. Oke, Rizky, ini Ibu kasih permen buat Rizky. Rezeki datang. Oke, ini Makasih, Bu. iya, Nabi Zakaria ya. Karena Hana dan Imran adalah orang yang terkenal kesalihannya pada masa itu. Jadinya pemuka-pemuka di Baitul Maqdis ini pada rebutan. Saya aja masuk Maryam, enggak saya aja gitu. Tetapi pada akhirnya mereka melakukan undian dan akhirnya yang mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria. Di mana Nabi Zakaria itu adalah pamannya Maryam sendiri. Nah, ini nih Maryam dibuatkan mihrab oleh Nabi Zakaria. Jadi di mihrab itu Maryam sholat, taat, beribadah, dan Maryam gak macam-macam. Maryam menjaga pergaulannya, dia nggak pernah ketemu laki-laki yang bukan mahramnya, nggak pernah nongkrong sama mereka. Pokoknya Maryam taat beribadah. Nah, lalu pada suatu hari Nabi Zakaria itu memiliki tugas untuk memberikan hidangan kepada Maryam. Beberapa kali ditemukan sudah ada hidangan yang tersedia di mihrabnya Maryam. Padahal Maryam nggak pernah keluar, zaman itu nggak ada GoFood, nggak ada ShopeeFood, tapi kok ada gitu hidangan. Ternyata ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, siapa yang, dari mana kamu mendapatkan hidangan ini? Padahal kamu nggak pernah keluar. Terus kata Maryam, Allah yang memberikan hidangan itu kepada saya. Masya Allah ya mana ya? Gak usah keluar duit dan makan. Nah, suatu ketika Maryam memasukkan diri pergi ke timur Baitul Maqdis.
ketika itu datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata begini kepada Maryam, "Wahai Maryam, kalau kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki." Gitu. Lalu Maryam kaget, bagaimana mungkin aku melahirkan seorang anak? Padahal aku kan tidak pernah, padahal aku selalu menjaga diriku dan aku bukanlah seorang pezina. Seperti itu. Saat itu Maryam dipenuhi dengan rasa khawatir. Lalu setelah beberapa waktu kemudian Maryam merasakan kondisi badannya yang mengalami perubahan. Maryam merasa letih, merasa kepayahan karena itu yang dirasakan oleh ibu-ibu hamil kan. Lalu karena Maryam takut terjadi fitnah di antara penduduk, jadi Maryam mengasingkan diri. Selama 9 bulan itu sendirian, gak ada suami, gak ada sanak keluarga, Maryam pergi supaya gak jadi fitnah ketika ia sedang mengandung. Seperti itu. Lalu ketika 9 bulan dan Maryam merasa sangat sakit, Maryam tidak punya tenaga lagi. Kemudian Jibril datang ke Maryam. Maryam, pokoknya kayak gini, Maryam, kamu jangan merasa sedih, jangan merasa takut, karena ada Allah yang melindungimu. Lalu atas petunjuk dari Allah, dengan sisa tenaga yang Maryam miliki, itu tuh pohon kurma, Maryam goyang-goyang dengan sisa tenaganya, lalu jatuhlah pohon-pohon kurma itu, yang akhirnya Maryam makan. Lalu Maryam minum air melalui air sungai yang mengalir dengan bersih. Jadi Maryam dengan kondisi kepayahan, sangat kesakitan, gak ada yang membantunya, melahirkan seorang nabi yang bernama Nabi siapa Mbak Ida? Nabi Isa. Maka Nabi Isa ya. Bisa. Lalu, nah ini Nabi Isa lahir. Sengaja ibu guru ini soalnya Nabi nggak boleh digambar ya, anak ya. Nah, terus Maryam akhirnya kan tadinya dia kan pergi nih mengasingkan diri. Lalu Maryam berjalan seorang diri menuju ke kampungnya. Dia menuju ke kampungnya dan ketika dalam perjalanan orang-orang bingung gitu kan Maryam. Ini siapa, ada perempuan seorang diri bawa bayi gitu. Tapi sebelumnya Allah memerintahkan kepada Maryam untuk jangan menjawab pertanyaan orang-orang itu. Kenapa? Karena untuk menghindari fitnah. Jadi kalau misalnya Maryam ditanya, anak siapa tuh yang kamu bawa? Terus kata Maryam gini, sesungguhnya aku lagi puasa, jadi aku tidak akan menjawab pertanyaan kalian itu. Anak-anak tahu ya kalau zaman dulu sebelum masa Nabi Muhammad puasanya kayak gimana? Tidak boleh berbicara. Jangan jadi saya jawab yang mana aja. Siapa tahu zaman dulu puasanya gimana? Tidak boleh berbicara itu. Oh iya sih, nggak mau dia ada perjanjian. Makasih Bu. Iya sama-sama. Kayak gitu ya. Nah, lalu ketika sampai di kampungnya, Maryam bertemu dengan orang-orang kan. Terus orang-orang pada kaget. Maryam, kamu selama ini kemana aja? Kenapa datang-datang bawa bayi? Atau jangan-jangan kamu hamil? Kayak gitu. Siapa ayah dari bayi ini? Gitu. Padahal Maryam kan sedih ya gitu seperti itu, tapi Maryam tidak menjawab. Kemudian dituduh lagi, Maryam, kamu harus ingat orang tua kamu, ayahmu adalah orang soleh dan ibumu Hana bukanlah pezina. Sudah dituduh, terus orang tuanya dijelek-jelekin, Maryam tambah sakit hati ya, seperti itu. Tetapi karena Maryam mengikuti apa yang Allah perintahkan supaya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, tuduhan-tuduhan mereka, jadinya dengan mukjizat Allah, dengan keajaiban Allah, seorang Nabi Isa alaihissalam yang Maryam lahirkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ini ya anak-anak kelas 1 SD kan udah pinter baca ya. Ayo siapa yang mau baca arti ayat dari itu? Saya buku SD masih Oke, Dendi. Jadi baca Dendi. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku,
pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Oke, terima kasih Dedi. Ini Dedi juga ada pernah dari Ibu. Dedi, nanti ada jawaban. Amin. Ini masuk ke sekarang aja deh. Oke. Puasa udah. Terima kasih, Bu. Nah, lalu ketika Nabi Isa berkata demikian, padahal dia adalah seorang nabi ya, kan tidak logis gitu, seorang bayi yang belum bisa, yang baru lahir terus sudah berbicara dengan lantang seperti itu. Lalu orang-orang yang tadinya menuduh Maria, mereka merasa takjub. Wow, ternyata akan ada nabi datang di tengah-tengah kita seperti itu. Nah, teman-teman, dari cerita Maryam ini seorang wanita solihah yang terbaik di masanya. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil, yang kita contoh dari sosok Maryam? Tunjuk tangan coba. Apa Mbak Rina? Sabar ya. Mbak Iza? Sama berikhlas. Berikhlas, ada lagi nggak? Oh iya, Mbak Noh, iya apa? Menjaga kesucian diri. Iya betul. Ini Mbak Noh ya, sini maju. Mbak Noh ya, tapi jangan jauh. jangan duduk dulu. Tahu. Gak apa, temenin ibu di depan. Nah, jadi anak-anak kita main game, nyanyi sih lebih tepatnya. Kan Maryam adalah seorang yang menjaga kesuciannya. Ifah ya, punya sifat ifah. Jadi kita sebagai perempuan, sebagai laki-laki pun kita harus menjaga diri kita. Pakai pakaian yang sopan, kemudian ketika bergaul dengan lawan jenis tahu batasannya seperti itu. Nah, anak-anak SD kelas 1 ibu mau ngajarin kalian nyanyi tentang sentuhan-sentuhan yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan, kayak gitu. Tapi setelah ibu agak malas, jadi maaf ya. Kayak gitu. Jadi gini, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, bilang ayah ibu, kayak gitu. Panjangannya. Ayo berdiri dulu. Katakan tidak boleh. Nama saya. Sentuhan boleh dulu ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Jadi misalnya nih, Mbak Novia, Nak Novia punya nenek, terus sayang gitu, boleh nggak? Tidak boleh. Tapi misalnya ada orang asing atau bahkan keluarga sendiri yang menyentuh bagian yang nggak boleh, yang menyentuh bagian itu, boleh nggak? Kalau misalnya Mbak Novia tiba-tiba ada temannya, itu boleh nggak? Kalau saya itu nggak boleh ya anak-anak ya. Ya, jadi pertemuan kita kali ini teman-teman juga belajar untuk menjaga diri kayak gitu ya. Oke, bukan ingat. Oke, anak-anak. Jadi kali ini boleh ya. Jadi anak-anak. Jadi setiap yang kita pelajari